Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk semua sedulur di luar nalar yang menyaksikan tayangan kali ini. Jadi pada malam ini saya akan menerangkan karena banyak sebuah peristiwa yang terjadi tidak jauh kalau manusia itu bergandengan dengan hal yang gaib, ya. Bukan saja bangsa jin, karena manusia itu tak lepas dari kata dohir, ya. Manusia itu kelihatan, bisa diraba, bisa dilihat, dan bisa dirasakan. Itu namanya dohir. Dan banyak kita temukan atau setiap orang menemukan hal yang di luar nalar atau yang di luar kendali pikiran manusia yang terjadi itu secara tidak masuk akal, tidak masuk akal. Tapi kebanyakan manusia itu tidak sadar. Nah, banyak laporan atau banyak yang bercerita tentang rumah. Kita akan bercerita tentang rumah yang banyak gangguan gaibnya. Nah, sebenarnya mau dibersihkan macam apa, mau diruat bahasanya rumah itu sebersih-bersihnya menurut si praktisi, itu tidak akan full bersih 100% sebenarnya, karena memang bersinggungan akan terus terjadi, berkesinambungan atau akan terus berkelanjutan antara dohir dan batin. Nah, mestinya kita didasari dengan kalimat itu. Namun hal yang saya akan bahas gangguannya, karena yang terjadi ini banyak gangguan di rumah gitu. Jadi bagaimana caranya agar rumah kita terjauh dari gangguan bangsa gaib yang dolim. Bahasanya bangsa jin yang dolim. Jadi pembersihan yang dimaknai dengan membersihkan sesuatu hal dari apa-apa yang negatif di rumah, itu hal yang mengganggunya saja yang kita usir atau yang kita buang ke tempat jauh-jauh. Kalau dimusnahkan itu tidak bisa, karena bangsa jin itu tidak akan meninggal atau tidak akan mati terlepas dari hukum manusia biasa gitu. Jadi bangsa jin itu hanya bisa dilumpuhkan, itu bisa dengan cara yang dikasih tahu oleh Rasulullah, yaitu dengan doa-doa, ya, dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, jadi apapun prakteknya, segala sesuatunya itu berdoa. Gitu. Namun kita ini terkadang terhipnotis oleh bahasa. Ada di salah satu video atau salah satu judul thumbnail itu mengatakan pembersihan atau pengisian secara ilmu kanuragan atau pembersihan badan, pembersihan rumah, itu bukan berarti full, bukan berarti bersih dari hal yang sifatnya gaib gitu. Jadi kita perlu kegaiban. Kalau tidak ada gaib maka tidak akan ada dohir. Jadi lawan katanya itu dohir dan batin gitu. Nah, berbicara masalah hal pembersihan atau bentengan, ya, benteng diri, ya kan disebutkan benteng diri. Jadi seolah-olah kita sudah yakin bahwa benteng itu ada dan sangat kuat dan tidak akan ada yang menembus benteng tersebut gitu. Namun saya kira bahasanya terlalu ekstrim kalau diterapkan untuk di thumbnail gitu. Jadi judulnya itu dia ngelabrak hal yang lain, tapi dirinya sendiri memakai bahasa itu gitu. Sebenarnya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, kita hanya berbeda bahasa, kita hanya berbeda jalur saja, namun tujuan kita masih tetap sama gitu. Nah, agar rumah tidak ada gangguan,
sebenarnya gampang. Kita tahu hal kayak gitu ada, ya kalau hanya sebatas lewat-lewat ya itu kita tidak jadikan masalah. Yang menjadikan gangguan itu ada kalanya jin dolim itu mengganggu kinerja kita ya, menutup kerejekian atau menutup cahaya rumah tersebut gitu. Namun itu juga tidak terlepas dari kebiasaan kita sendiri yang ada di rumah gitu. Tapi ada kalanya saya pernah menemukan gangguan di rumah itu sangat ekstrim ya. Jadi makhluk gaib yang ada di rumah itu mampu memindahkan barang satu ke tempat yang lainnya, dari tempat satu ke tempat yang lainnya, dan orang yang ngisi rumah tersebut jadi sakit gitu. Kalau sudah terlalu ekstrim, jadi itu perlu adanya pembersihan ya, pembersihan yang misalkan rumahnya diadan ya, diadakan pengajian atau diadakan doa atau ritual yang lainnya. Nah setelah itu biasanya ada pembentengan itu, ada pembentengan untuk rumahnya itu, dan itu tidak bisa kita yakinkan bahwa setelah itu aman-aman saja. Itu harus berkesinambungan, orang itu harus beribadah, orang itu di rumahnya harus hal-hal yang positif agar tidak ada celah bagi jin dolim yang mengganggu gitu. Jadi ada sesuatu hal ya yang menjadi problem masalahnya itu. Nah bagaimana kita ini bisa memagari rumah tersebut gitu, rumah tersebut. Jadi ada yang nanam sesuatu, misalkan dari 4 penjurunya kita tanam sesuatu hal, ada yang pakai poni basalwa segala macamnya gitu. Nah itu sebenarnya bukan berarti ini. Nah, ketika ada sesuatu hal pageran rumah, bukan berarti, jadi tidak jarang ada yang nunda bangsa jin di situ juga gitu. Nah ini sebenarnya bukan memagari, namun ini membuka celah bagi siapapun yang masuk dari bangsa jin itu bisa gitu. Yang tadinya niat maghrib rumah jadi memberantakan suasana rumah. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita memagari rumah tersebut? Ada yang pakai garam dengan keyakinannya, dengan keyakinan ayat-ayat ruqyahnya, atau ada yang pakai bidara, ada yang pakai hanya cukup air saja, dan semua praktek itu insya Allah kalau didasari dengan syariat Islam maka itu akan menjadi hal yang baik gitu. Nah, apapun bagus. Jadi rumah itu bisa dipagari itu bukan berarti seseorang isi pageran sudah tertutup, enggak. Nah, jadi bersih atau tidak, dikabulkan atau tidak itu urusan Gusti Allah ya, urusannya Gusti Allah. Kita tidak bisa ikut campur masalah itu. Karena kita sebagai manusia hanya mengurusi cara berdoa ya, cara berdoa agar doa kita nyampe. Urusan diijabah atau tidak itu urusan Allah gitu. Kita jangan pikirkan itu, karena pikiran kita tidak akan nyampe ke pergerakan Gusti Allah gitu. Nah, perbanyak baca Al-Quran di rumah ya, perbanyak baca sholawat, ibadah yang lainnya, sholat 5 waktunya harus dijaga. Nah, rumah itu nanti akan bersih dari hal-hal yang negatif. Kalau yang positif atau bangsa jin yang lainnya, memang kita tidak bisa bendung karena itu sudah menjadi alamnya sendiri gitu. Kita bergandengan seperti halnya sehelai rambut, batasannya gitu, bahkan tidak ada batas di dalam antara zahir dan batin gitu. Nah, kalau sudah diruat harus dijaga ya, harus dijaga. Atau kalau udah dipagerin itu harusnya dijaga gitu. Sebenarnya bisa sendiri juga bisa itu, pakai ayat sholawat burdah ya, yang hijib yang disebut dengan hijib wikoyatullahi ada tamu do'afatin minaduru iwa ana'ali minal utumi, itu dikelilingi baca sampai 1000 kali misalkan, itu sangat luar biasa. Ada yang pakai Fatihah, ada yang pakai ayat kursi ya, yaitu sangat-sangat luar biasa. Jadi apapun itu yang prakteknya tidak aneh-aneh ya, yang prakteknya tidak aneh-aneh, nanam sesuatu hal untuk menjadikan tumbal di situ. Jadi bagi saya sendiri, saya tidak pernah seperti itu, nanam sesuatu hal
misalkan minyak dan segala macamnya, itu menurut saya itu mengundang sesuatu hal sugesti negatif, akhirnya masuk juga gitu. Jadi apa yang menjadi problem di rumah, apa yang menjadi masalah di rumah itu sudah disediakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah wafat, secara jasadnya sudah beres semuanya ya. Masalah urusan mengusir bangsa jin ada doanya, urusan pageran rumah ada doanya gitu. Nah, bagaimana sih cara kinerja pageran itu ketika ada serangan gaib? Apakah sama seperti halnya praktek tenaga dalam mental-mental seperti itu? Itu tidak sama gitu. Jadi kalau kita sudah mengering rumah, kalau kita sudah berikhtiar ya mengusir bangsa jin yang zalim, itu pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ urusan diijabah atau tidak urusan Allah. Kita jangan pikirkan itu. Karena pikiran kita tidak akan sampai ke hal itu. Kita diwajibkan untuk ikhtiar saja, kita haruskan berproses saja, memastikan bahwa doa kita itu nyampe atau tidak ya gitu. Jadi pada malam ini untuk membahas tentang rumah yang banyak gangguan gaib, itu cukup kita bermunajat sama Allah. Kalau sudah keterlaluan kita panggil praktisi, ahli hikmah atau ahli ruqyah yang memang satu jalur, yang memang searah dengan prinsip kita masing-masing sebagai umat Islam. Nah setelah itu kita jaga gitu. Tapi kalau masih memang rumahnya pengen bersih dari gangguan gaib, nah itu cukup dibacakan sholawat saja gitu, atau menyediakan air, baca Fatihah 7 kali atau ayat kursi 7 kali, atau dibaca sholawat gitu. Kalau untuk pagerannya ayat kursi saja cukup, atau hijab yang tadi saya sebutkan itu silahkan diamalkan gitu. Nah jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu terima kasih banyak yang sudah setia menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.